Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa kelas 8. Kali ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab yang akan membahas tentang at-tarkib, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari. Baik, silahkan kalian siapkan LKS, buka halaman 67, ambil pensil dan catat hal-hal yang baru, kemudian simak dengan baik video pembelajaran kali ini. At-tarkibu. Di bawah ini ada kotak, yaitu berisi fi'il mudhari, an, dan fi'il mudhari. Yaitu kita akan membahas kalimat yang susunannya terdiri dari fi'il mudhari, an, dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari seperti kalian tahu adalah kata kerja sedang atau akan. Sedangkan an itu tidak memiliki arti khusus, juga sebagai penghubung antara dua fi'il. Fi'il mudhari, an, dan fi'il mudhari. Kemudian an ini akan mempengaruhi harokat fi'il mudhari ya pada huruf akhirnya, yaitu menjadi fathah atau hilang nun. Sekali lagi, kita akan membahas kalimat yang susunannya terdiri dari fi'il mudhari, an, dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja sedang atau akan. An itu penghubung antara dua fi'il. An ini tidak memiliki arti khusus. An ini akan mempengaruhi pada huruf akhir dari fi'il, yaitu fi'il sesudah an huruf akhirnya fathah atau hilang nun. Nanti kita akan bahas. An-namratul wahidah yuridu tabibu ayyungalijal mardo. Seorang dokter ingin mengobati pasien. Kalimat ini susunannya terdiri dari fi'il mudhari, yaitu yuridu, kemudian an, kemudian fi'il mudhari, yaitu yungalija. Seperti tadi disampaikan bahwa an ini akan mempengaruhi fi'il mudhari setelahnya. Maka huruf terakhir fi'il mudhari ini menjadi fathah. Ayyungalija. An-namratus saniyah uhibbu an aqra'al Qur'an. Saya suka membaca Quran. Kalimat ini susunannya terdiri dari fi'il mudhari uhibbu, an, dan fi'il mudhari aqra'a. Seperti tadi disampaikan, an ini mempengaruhi harokat fi'il mudhari berikutnya, yaitu menjadi aqra'a. Huruf terakhir fi'il mudhari menjadi harokat fathah, an aqra'a. An-namratus salisah yuhibbu Yusufu ayyaktuba darsal lughatal arabiyyah. Yusuf suka menulis pelajaran bahasa Arab. Kalimat ini susunannya terdiri dari fi'il mudhari yuhibbu,
An dan fi'il mudhari yaktuba. An ini mempengaruhi terhadap fi'il mudhari berikutnya. Maka huruf terakhir fi'il mudhari ini berharokat fathah. Ayyaktuba. An-namratur rabingah. Yuhibbul mu'allifu ayyu'allifa kisah. Penulis suka menulis kisah. Kalimat ini susunannya terdiri dari fi'il mudhari yuhibbu, an, dan yu'allifa atau fi'il mudhari. An ini mempengaruhi terhadap fi'il mudhari berikutnya. Huruf akhirnya berharokat fathah. An-namratul khamisah. Yadhabus sohafiyu ayyas mangal akhbar. Wartawan pergi untuk mendengarkan berita. Kalimat ini susunannya terdiri dari fi'il mudhari yadhabu, an, dan fi'il mudhari yasmanga. An mempengaruhi sehingga fi'il mudhari setelah an huruf akhirnya berharokat fathah. An yasmanga. Perhatikan persesuaian antara fi'il mudhari dengan pelakunya. Di bawah ini ada kolom yang terdiri dari dhamir dan fi'il mudhari. Dhamir artinya pelaku, seperti di bawah ini. Dhamir artinya pelaku. Di sini ada ana atau saya, huwa dia laki-laki, kemudian anta kamu laki-laki. Di sini juga dhamir lagi atau pelaku, nahnu kita, hiya dia perempuan, dan anti kamu perempuan. Fi'il mudhari atau kata kerja sedang atau akan. Di sini ada uridu an aktubat darsa. Uridu dan aktuba. Ini juga yuridu dan yaktuba. Di bawahnya juga turidu taktuba. Nuridu naktuba. Turidu taktuba. Turidina taktubi. Baik, kita bahas bersama. Persesuaian antara fi'il mudhari dengan pelakunya. Bahwa fi'il mudhari itu harus sesuai dengan pelakunya atau dhamirnya. Pelakunya juga harus sesuai dengan fi'il mudhari'nya. Kita lihat. Pelakunya ana. Ana uridu an aktubat darsa. Di sini alif. Uridu. Aktuba. Di sini juga alif. Menyesuaikan dengan pelakunya ana. Di bawahnya pelakunya huwa. Yuridu ayyaktubat darsa. Maka di sini pakai ya. Yuridu. Yaktuba juga pakai ya. Karena apa? Karena pelakunya atau dhamirnya adalah huwa. Kemudian pelakunya anta. Maka di sini turidu antaktubat darsa. Turidu pakai ta. Taktuba juga pakai ta. Kenapa? Karena pelakunya anta. Oke, selanjutnya. Di sini pelakunya nahnu. Nahnu nuridu an naktubat darsa. Di sini nun. Nuridu. Naktuba.
juga pakai nun. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan pelaku atau domirnya nahnu. Di bawahnya hiya. Turidu antaktuba. Di sini turidu pakai ta. Taktuba juga pakai ta. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan pelaku atau domirnya. Berikutnya, domirnya atau pelakunya anti. Maka fi'il mudhoreknya turidina. Sekali lagi, ini agak beda. Turidina. Karena depannya anti. Anti turidina. Atau domirnya itu anti. Maka turidina. Di sini antak tubi. Kali lagi antak tubi. Nunnya hilang. Kita lanjutkan. Di sini domir anti atau kamu perempuan. Turidina antak tubidarsa. Fi'il mudhoreknya turidina. Kenapa? Karena domir atau pelakunya anti. Di sini taktubi. Kenapa? Karena pelakunya anti. Kenapa nunnya hilang? Karena depannya ada an. Seperti di atas tadi saya sampaikan bahwa an ini fungsinya itu mempengaruhi fi'il mudhore. Harokat terakhirnya menjadi fathah atau hilang nun. Nah, makanya di sini yang semula taktubina karena depannya ada an menjadi taktubi, nunnya hilang. Sekali lagi, domir anti maka menjadi turidina. Di sini kenapa tidak taktubina? Ya, karena ada an. Kalau tidak ada an, maka sama di sini taktubina. Tapi karena ada an, maka taktubi nunnya hilang. Nah, anti turidina antaktubidarsa. Anak-anak sekalian, kalau tadi kita telah pahami bersama bahwa antara fi'il mudhore dengan pelaku itu harus ada kesesuaian. Tapi ternyata di sini ada pengecualian, yaitu khususnya kata yajibu dan kata yumkinu. Kenapa? Karena keduanya tetap diawali dengan ya. Siapapun pelakunya. Siapapun pelakunya. Jadi tetap menggunakan kata ya, tetap menggunakan ya, yajibu, dan yumkinu. Siapapun pelakunya, tidak berubah. Contoh di sini. Yajibu an akro'al Qur'ana. Pelakunya saya, domir ana. Tapi tetap yajibu pakai ya. Yajibu an tusolliya zuhro ya Ahmad. Pelakunya anta. Domir anta, kamu laki-laki. Tapi di sini tetap pakai ya, yajibu. Yajibu an tadhabi ilal maktabah ya Aisyah. Domir atau pelakunya anti. Tadhabi. Tapi di sini tetap pakai ya, yajibu. Yajibu an nad'u Allah. Pelakunya domir nahnu. Tapi di sini tetap pakai ya, yajibu. Begitu juga dengan yumkinu. Jadi kata yajibu dan yumkinu tetap diawali dengan ya, siapapun pelakunya.
Untuk terjemahannya, yajibu an aqra'al Qur'an. Saya harus membaca Quran. Yajibu an tusolliya zuhro ya Ahmad. Kamu harus sholat duhur wahai Ahmad. Yajibu an tadhabi ilal maktabah ya Aisyah. Kamu perempuan harus pergi ke perpustakaan wahai Aisyah. Yajibu an nad'uallah. Kita harus berdoa kepada Allah. Yumkinu an aqra'al Qur'an. Saya boleh membaca Quran. Yumkinu an tusolliya zuhro ya Ahmad. Kamu boleh sholat duhur wahai Ahmad. Yumkinu an tadhabi ilal maktabah ya Aisyah. Kamu boleh pergi ke perpustakaan wahai Aisyah. Yumkinu an nad'uallah. Kita boleh berdoa kepada Allah. Tadribatu ala tarkib. Latihan atas at-tarkib. Ada tadrib 1, yaitu latihan 1. Contoh, misal, uhibbu an aqra'al Qur'an. Saya suka membaca Quran. Lalu, dibuat dengan menggunakan pelaku huwa atau domir huwa, terus pelaku hiya. Maka akan menjadi seperti ini. Huwa yuhibbu ayyaqra'al Qur'an. Nah, domir hiya. Hiya tuhibbu an taqra'al Qur'an. Sekali lagi saya jelaskan. Kalian disuruh untuk membuat kalimat dari contoh ini dengan menggunakan domir huwa atau dia laki-laki dan hiya dia perempuan. Ingat, yang ada di contoh ini domirnya saya atau ana. Uhibbu an aqra'al Qur'an. Maka dirubah dengan menggunakan domir huwa atau pelaku huwa, dia laki-laki, dan domir hiya atau pelakunya dia perempuan. Huwa yuhibbu ayyaqra'al Qur'an. Hiya tuhibbu an taqra'al Qur'an. Nah, silahkan di bawah ada nomor 1, 2, 3. Nomor 1. An-namratul wahidah. Uridu an asta'iro hadzal kitab. Dibuat menjadi domir huwa, anta, hiya. An-namratus tsaniyah. Astatingu an afhama hadhil ibarah. Dibuat menjadi domir anta, nahnu, dan Ahmad. An-namratus salisah. Ahmad yuhibbu ayyusolliya fi jama'ah. Dibuat menjadi domir ana dan Laila dan seterusnya. Tadrib 2. Tadrib as-saniyah. Misal, ada kata Aisyah, turidina taqra'inal Qur'an. Lalu dibuat menjadi ya Aisyah, itu ditambah kata ya. Hal turidina, berarti ditambah kata hal. An taqra'i, ditambah an. An taqra'il Qur'an. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang ada di contoh, ya, ini nanti kalian buat seperti ini. Ya Aisyah. Hal turidina an taqra'il Qur'an. Ini seperti ini. Ya Aisyah, hal turidina an taqra'il Qur'an.
Begitu juga dengan an-namratul wahidah. Laila turidina tadhabina ilal maktabah. Dan seterusnya. Asaniyah kholilah tuhibbina tata'allamina tafsir wal hadis. Namratus salisah aminah tastata'ina tatakallamina bil lughatil arabiyyah. Seperti itu. Tadrib 2, kalian kerjakan seperti contoh. Tadrib 3, tarjim ma yali ila lughatil arabiyyah. Terjemahkan berikut ini menjadi ke dalam bahasa Arab. 1. Ahmad senang berbicara dengan bahasa Arab. 2. Saya ingin pergi ke perpustakaan. 3. Engkau dapat membaca majalah di perpustakaan. 4. Apakah Anda ingin pulang ke rumah sekarang? 5. Apakah Anda dapat berbicara dengan bahasa Arab? Silahkan, seperti perintah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab.